Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Tafsir Jalalain surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, itu dulu ya. Walanabluwannakum, demi Allah. Nah, ada demi Allah, lam kasam. Wallahi demi Allah, lanabluwannakum, benar-benar akan kami coba akan kamu. Perhatikan. Demi Allah, benar-benar lanabluwannakum, sungguh kami coba akan kamu, kami uji akan kamu bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, dari ketakutan, lil aduwi, ketakutan bagi musuh, wal ju'i. Apa makna ju'i di sini? Ju'i artinya lapar kah? Tapi di sini maknanya kuhti atau kuhti, kekeringan, paceklik. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dari harta-harta, bil halaki, dengan hancurnya harta, wal anfusi, dan kekurangan jiwa, bil qatli, dengan terbunuh, wal mauti, dengan kematian, wal amrodi, dan dengan penyakit-penyakit, was samarat, ataf semua kepada amwal, dan kekurangan buah-buahan, bil jawaihi, jawaih artinya gini, hama, dengan sebab hama. Tahu hama kan? Apa hama? Apa hama tadi? Hama itu apa? Wereng, tahu wereng? Nggak tahu, hama wereng. Kita nanam sayur misalkan kan? Ada penyakit-penyakit, ulat segala macam, jadi nggak ada panennya. Itu ujian dari Allah, nanti kita lihat. Walanabluwannakum, Allah menyatakan benar-benar kami akan coba akan kamu dengan sesuatu dari ketakutan. Ketakutan bagi musuh. Tidak aman. Itu berarti keamanan itu nikmat besar, kita nggak sadar. Kita dalam keadaan aman, senang, kan itu nikmat besar dari Allah. Kadang jarang kita syukuri. Ketika dia hilang, negara kita perang, banyak begal, banyak pencuri, kan nggak aman. Baru kita susah. Itu ujian. Wal ju'i maknanya kuhti, kekeringan, paceklik. Paceklik menyebabkan orang kelaparan, gagal panen. Tanam padi nggak panen, jagung nggak panen. Ini ujian dari Allah. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan dari harta. Harta kita kena banjir, kena longsor, halak, hancur. Wal anfusi, kekurangan jiwa, peperangan misalkan kayak di Palestina, ujian besar. Nah, semoga Allah menolong mereka dan kita semua kan. Kekurangan jiwa, bil qatli, dengan terbunuh, wal mauti, kematian bisa saja karena bukan terbunuh, wal amradi, sakit-sakit, was samarati, dan kekurangan buah, bil jawaih, dengan sebab hama wereng. Artinya apa? Lanakh tabirannakum, artinya sungguh kami uji akan kamu. Fananduru, maka kami melihat. Atasbiruna amla, apakah kamu bersabar atau tidak bersabar. Ujian kesabaran. Nah, wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira olehmu wahai Rasulullah, as-sabirin, akan orang-orang yang bersabar. Sabar atas apa? Alal balai, atas bala, bil jannati, dengan sorga. Ya, orang yang sabar balasannya sorga. Sabar itu susah. Sesuatu yang susah kan mahal. Nah, makanya balasannya sorga. Mungkin kalau sabar itu mudah, balasannya bukan sorga, dispenser kan. Kalau ya hadiah-hadiah biasa lah. Kalau andaikan sabar itu enak kan. Tapi karena pahit, makanya balasannya sorga. Gitu kata penceramah kan. Penceramah ngomongnya begitu.
Nah, nah itu. Jadi gini, ini pertanyaan, kalau teliti nguji, Allah tahu segalanya enggak? Tahu kan? Allah tahu siapa yang sabar, siapa yang enggak? Tahu. Kenapa juga Allah perlu menguji? Ini kata Allah, linahtabiran, lana beluan, kami uji kan? Beliau mengartikan apa makna lana beluan nakum, lanahtabiran nakum. Benar-benar kami uji akan kamu. Maka kami bisa melihat apakah kamu sabar atau enggak. Yang perlu menguji kan kita yang enggak tahu masa depan. Allah tahu masa depan, mestinya enggak perlu nguji. Nah, ini maknanya bukan Allah enggak tahu, Allah pengen mendahirkan mana yang nyata orangnya sabar, mana orang yang tidak sabar, biar malaikat bisa menulisnya kan. Nah, kalau Allah sendiri udah tahu. Nah itu. Supaya zahir ya, ilmu Allah zahir. Atau supaya kelihatan bagi sesama muslim kita, sesama manusia kan, oh dia penyabar, dia enggak kan gitu. Kalau Allah mah udah tahu. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira olehmu akan orang-orang yang sabar terhadap bala. Ya. Ini sabar ada 3 di sini, tapi di sini diartikan cuma sabar bala. Sabar dalam menghadapi bala. Kan ada sabar dalam taat, sabar dari maksiat kan? Nah, ini sabar dalam bala dulu. Apa balasannya? Bil jannah, dengan surga. Hum alladzina idza asabathum musibah. Bermula mereka orang-orang yang sabar itu. Alladzina, orang-orang, idza asabathum, bila menimpa akan mereka oleh musibah, balaun, bala, qalu, niscaya mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nanti kita maknain. Penjelasan dulu. Wa basyiris sabirin alladzina, tanpa melihat Jalalain, kalau kita lihat ayat, beri kabar gembira olehmu akan orang-orang yang sabar, yang alladzina kita naik kepada as-sabirin. Kan gitu? Beri kabar gembira akan orang-orang yang sabar, yang mereka itu bila mereka ditimpa akan musibah, mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Syekh Jalal mentakdirkan hum. Nah, beliau pengen mengatakan ini na'at maktu. Kan na'at bisa kemarin kan? Bismillahirrahmanu, kan boleh? Na'at boleh ngikut, itba langsung. Boleh juga kita rofa, kita jadikan khobar mubtada mahdhuf. Nah, di sini alladzina khobar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya hum. Berarti na'at maktu. Atau boleh juga alladzina mahalnya nasab. Ya kan? Bismillahirrahmana. Kita takdir amdahu ar-rahman kan? Na'at maktu tujuannya untuk memuji. Aku memuji akan ar-rahman. Boleh di sini. Ya, cuma di sini Syekh Jalal lebih kepada alladzina khobar mubtada mahdhuf. Artinya na'at maktu. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira olehmu akan orang-orang yang sabar, sabar terhadap bala dengan surga. Hum, bermula mereka orang yang sabar itulah alladzina, orang-orang, iza asabathum, bila menimpa akan mereka oleh musibah. Nah, bila menimpa akan mereka oleh musibah, balaun, yaitu bala, qalu, mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya kami itu bagi Allah. Sesungguhnya kami itu bagi Allah. Apa makna bagi Allah? Milkan, nisbah milik. Wa abidan, dan nisbah hamba. Jadi maknanya apa? Inna lillah, sesungguhnya kami itu lillah, milik Allah, hamba Allah. Gitu jadi maknanya. Jadi milkan wa abidan tamyiz nisbah. Innalillah, sungguhnya kami itu bagi Allah. Apanya bagi Allah? Milkan, nisbah kepemilikan. Wa abidan, dan nisbah kehambaan. Yaf'alu bina ma yasha'u, memperbuat oleh Allah dengan kami ma yasha'u, akan apa yang ia kehendaki. Namanya kita milik Allah, suka-suka Allah kan. Allah mau beri bala, mau enggak, terserah Allah. Nah, cuma Allah pengen melihat kita sabar apa enggak. Innalillahi, sungguhnya kami itu milik Allah, hamba Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kami ilahi, kepadanya Allah itu raji'un, yang akan kembali semuanya. Raji'un, ilaihi muta'ala kepada raji'un di depannya. Inna raji'una ilaihi, asalnya sesungguhnya kami itu akan kembali kepadanya Allah. Fil akhirati, kembali kepada Allah di akhirat.
fayujazina, maka membalas ianya Allah akan kami. Nah, jadi kesabaran itu balasannya di akhirat pasti. Di dunia bisa juga. Di dunia bisa Allah balas, bisa tidak. Kalau di surga pasti, di akhirat pasti Allah balas terhadap orang yang sabar. Dan ada juga yang balasannya di dunia plus di akhirat. Nah, double. Ya. Nah, karena kita milik Allah, kita makhluk Allah, berarti Allah bisa melakukan apapun kepada kita apa yang Allah kehendaki. Kita enggak layak untuk protes. Kita tidak layak untuk protes. Ya. Mungkin kata Syekh Sawi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu khusus Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya enggak ada yang baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nabi Yakub ketika kehilangan anaknya, kan musibah tuh. Beliau menyatakan ya asafa, wahai sangat menyedihkan sekali. Nah, tapi beliau sabar juga. Fasabrun jamil katanya kan. Sabarku itu sabar yang indah. Tetap sabar, cuma nggak ada innalillahnya. Dah. Wafil hadis, dan dalam hadis Nabi, manistarja'a indal musibah. Manistarja'a indal musibati. Barang siapa yang mengistirja ia ketika musibah. Istirja membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namanya istirja. Kalau hauqalah membaca la haula wala quwata kah? Tahlil la ilaha illallah kan gitu. Nah ini istarja'a namanya membaca innalillah. Manistarja'a, barang siapa yang istirja ia indal musibah ketika musibah, ajarahullah. Ajara ya'jiru. Bab daraba yadribu. Ajarahullah, memberi pahala akannya oleh Allah fiha, padanya musibah. Wa akhlafa alaihi khairan, dan menggantikan oleh Allah alaihi, di atasnya siman, khairan, akan yang lebih baik. Ya, jadi kalau dapat musibah bacalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Wa akhlafa alaihi, menggantikan oleh Allah kepada dia khairan, akan yang lebih baik. Di mana Allah gantikan? Bisa di akhirat, bisa juga di dunia, dan di akhirat juga. Nah itu selalu ada gantinya. Kalau orang yang mau membaca istirja. Ini bagus nih. Coba lihat qauluhu akhlafa, enggak ada. Enggak pakai sawi. Enggak pakai sawi. Ini saya baca sawi dikit ya. Wa akhlafa alaihi khairan, Allah gantikan kepada dia akan kebaikan. Minha, darinya musibah tadi. Imma fil akhirah, adakala di akhirah saja. Au fiha wa fid dunya, atau diganti di akhirat dan di dunia. Faman radhiya bi ahkamillah, barang siapa yang ridha ia dengan hukum-hukum Allah. Wa sabara ala ma asabahu, dan sabar ia terhadap apapun yang menimpa dia. Falahur ridha minallah, maka dia dapat ridha dari Allah. Walikulli musibatin dawaun, bagi setiap musibah itu ada obatnya. Illal mauta 'alal kufri, kecuali mati kafir, enggak ada obatnya. Ya, kalau mati beriman walaupun banyak dosa masih ada kemungkinan. Nah, itu kan. Wal a'yadu billah, kita berlindung kepada Allah jangan sampai mati kafir. Ada syair satu ini. Nah, ini dengarin syairnya. Likulli syai'in idza faraqtahu 'iwadun, bagi setiap sesuatu bila engkau meninggalkannya itu pasti ada gantinya. Putus cinta ada gantinya insyaallah kan. Kehilangan motor, beli motor baru kan, itu gampang semuanya. Walaisa lillahi in faraqta min 'iwadin, tidaklah bagi Allah jika engkau meninggalkan Allah, enggak ada penggantinya. Kalau kita murtad, nah enggak ada penggantinya. Nah itu. Lanjut lagi, kembali ke Jalalain. Wa fihi, dan padanya hadis, anna misbahan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tafi'a. Anna misbahan nabi, bahwa sungguh lampu nabi. Lampu nabi sallallahu alaihi wasallam tafi'a, padam ia. Pernah nabi mati lampu. Bukan lampu listrik, lampu biasa, lampu minyak. Fastarja'a, maka
mengistirja ayahnya Nabi. Nabi baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sama kasus kayak kita ya. Kita kalau baca inna lillah khusus kematian kan? Kalau teman kita sakit kita gak berani baca inna lillah, takut dikirain kita mendoakan kematiannya kan? Itulah salah paham. Nah itu, padahal kita pengen mengharapkan pahala tadi dari Allah. Kalau baca istirja, barang siapa yang kena musibah apapun, tertusuk duri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mestinya. Cuma kita nggak berani di sini. Jenguk saudara sakit baca innalillah bahaya. Nah, bisa dikutuk kita kan? Tapi di sini nih. Jadi Nabi pernah padam lampunya. Faqalat Aisyah tuh berkata oleh Sayyidah Aisyah, "Innama hadza misbah." Hanya saja bermula ini itu lampu. Hadza misbahun. Ini hanya sebuah lampu. Maknanya syai'un qalilun. Ini kan sedikit banget. Kau pakai baca innalillah. Ya, faqala. Maka berkata oleh Nabi alaihi salatu wasalam, "Kullu ma sa'al mu'mina fahuwa musibatun." Kullu ma sa'al mu'mina, bermula setiap sesuatu yang menyakiti ia akan orang yang beriman, fahuwa musibah, maka dianya itu musibah. Kullu syai'in, segala sesuatu. Kullu ma, segala sesuatu sa'a yang menyakiti ia akan orang yang beriman, fahuwa musibatun, maka sesuatu itu musibah namanya. Ketusuk duri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu. Mati lampu aja innalillah. Harus dipraktekkan nih. Nah, tapi di depan orang sakit jangan dulu. Ya kan? Dijelaskan dulu. Jangan langsung. Nanti putus hubungan persaudaraan. Nah, maksudnya bukan enggak boleh ngamalin hadis Nabi, pelan-pelan. Rawahu Abu Dawud fi marasilih. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Dawud dalam marasil. Dalam marasilnya Abi Dawud. Mana marasil dalam kitab mursal-mursalnya. Ada kitab hadis mursal namanya. Kita belum belajar di sini. Nah itu. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Bermula mereka yang sabar tadi. Ulaika bermula mereka itu alaihim di atas mereka itu ada salawatun. Ay maghfiratun, ada keampunan min rabbihim dari Tuhan mereka. Wa rahmatun, dan ada rahmat. Yakni nikmatun, ada nikmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan bermula mereka orang yang sabar ketika musibah. Humul muhtadun, bermula mereka itulah orang yang terpetunjuk ila sawabi, kepada kebenaran. Masya Allah. Ya. Coba perhatikan. Ulaika alaihim salawatun. Salawatun di sini bermakna bukan rahmat. Di atas salat kan rahmat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, turunkan rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Salawat biasanya artinya rahmat. Di sini enggak boleh salawat berarti rahmat. Kenapa? Karena ada rahmat di depan. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Kalau salawat kita artikan rahmah, rahmah di atas, di depan kita artikan apa? Ya kan? Lafaz Quran itu mestinya nggak boleh ada arti yang sama. Banyak ulama yang menyatakan nggak ada muradif. Kalaupun ada ya harus ada makna lebih. Nah, makanya di sini Syekh Jalal mengartikan salawat itu keampunan. Bermula mereka di atas mereka itu ada salawat, ada keampunan. Seolah-olah orang yang sabar tadi semua dosanya dihapuskan oleh Allah, dirontokkan. Ada plus lagi, wa rahmah. Allah ampuni dosa orang yang sabar dari musibah. Kemudian Allah turunkan rahmat yang banyak kepadanya, nikmat. Nah itu maknanya. Ulaika alaihim, bermula mereka di atas mereka itu ada keampunan dari Tuhan mereka. Wa rahmatun, ada nikmat. Wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang terpetunjuk. Nah. Jadi orang yang sabar, khususnya sabar di atas bala tadi. Nah itu ampun semua dosanya. Banyak nikmat Allah yang tercurah kepadanya. Nah itu. Nah itu. Dan ada juga selawat bermakna ampunan ada dalam hadis Nabi. Nabi pernah mengatakan Allahumma sholli ala ali abi Aufa.
Ya Allah berselawatlah kepada keluarga Abi Aufa, maknanya ampunilah dosanya. Ada hadis Nabi. Ighfir lahum. Nah itu. Apa yang perlu diirab? Bermula mereka itulah yang terpetunjuk. Apakah yang lain nggak dapat petunjuk? Orang yang nggak sabar nggak dapat petunjuk, padahal dia Muslim dapat juga. Jadi maknanya di sini bermula mereka, bermula mereka itulah al-muhtadun, orang-orang yang dapat petunjuk secara sempurna. Orang yang nggak sabar dapat juga petunjuk, cuma kurang sempurna. Nah itu. Jadi makna al-muhtadun al-kamiluna fil huda. Mereka sempurna dalam hidayah. Fa inna ridha 'anillah fi kulli halin min alamatil huda. Setiap orang yang ridha terhadap apapun ketentuan Allah, ridha terhadap apapun ketentuan Allah, itu tanda-tanda dia dapat petunjuk yang sempurna. Ada orang-orang yang jadi wali karena amalannya satu. Enggak pernah menginginkan hal yang berbeda. Misal, ketika dia diberikan sakit, enggak pernah berharap sehat. Ketika diberikan sehat, enggak pernah berharap sakit. Udah biarin aja. Ketika diberikan miskin, enggak pernah berharap kaya. Ketika diberikan kaya pun, ya udah terima aja kekayaan, enggak pernah berharap miskin. Selalu begitu. Ketika diberikan kering, enggak berharap hujan. Diberikan hujan, ya udah enggak berharap kering kan? Itu namanya ridha bikulli syai'. Ridha dengan segala ketentuan Tuhan. Ada wali-waliullah yang seperti itu. Amalnya enggak kelihatan istimewa kan? Cuma hatinya penuh ridha. Kan berat. Kita kan protes mulu kan? Kalau makan ikan asin pengen ayam panggang. Nah, kan? Ada ayam panggang pengen lain-lain. Selalu protes dengan keadaan. Itu namanya enggak ridha. Kan? Ini bukan berarti enggak boleh, ya berusaha boleh-boleh aja. Tapi ini salah satu keistimewaan tadi. Ridha terhadap segala pemberian Allah dalam kondisi apapun, itu keajaiban dan tidak mudah untuk dipraktekkan. Ya, rata-rata kita selalu menggerutu, protes dengan keadaan kan? Apalagi hidup kita susah, keinginan banyak kan kita, ya, selalu ingin berubah. Ya. Nah itu, ini satu ayat, ini ayat lain, beda lagi. Ini berat ayat ini. Ini kelihatan ini kan berat untuk diamalkan. Kita kadang lupa baca innalillah. Kalau kita sakit langsung ingat dokter dulu kan? Bukan nggak boleh ingat dokter, baca innalillah dulu. Baru ingat dokter. Innalillah wa inna ilaihi raji'un kan? Kemudian baru berobat. Man istarja'a 'indal musibah ajarahullahu fiha wa akhlafa 'alaihi khairan. Man istarja'a 'indal musibah ajarahullahu fiha wa akhlafa 'alaihi khairan. Ada pertanyaan. Atau pejam? Enggak. Dia sakit. Perasaanmu baru sebentar kan? Udah lama Ustaz lihatnya. Kalau ini dia sakit kok. Ulang satu. Coba ulang Giyo dulu. Wala nabluwannakum.
walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi, dan demi Allah benar-benar akan kami coba akan kamu bisyai'in dengan sesuatu minal khawfi daripada ketakutan, lil aduwi bagi musuh, wal ju'i dan ju'i, al kuhti kekeringan, wa naqsi dan kekurangan, minal amwali daripada harta-harta, bil hilaki dengan hancur, wal anfusi dan jiwa-jiwa, bil qatli dengan terbunuh, wal mauti dan kematian, wal amrodi dan penyakit, wasamaroti dan Buah-buahan. wasamaroti dan kekurangan buah-buahan, bil hawaiji dengan hama, ai maknanya lanakhtabirannakum sungguh kami uji akan kalian, fananzuru maka kami akan melihat, atas biruna apakah kalian sabar, amla atau tidak sabar, wabasyiris sabirina dan kabarilah olehmu akan orang-orang yang sabar, alal balai atas bala, bil jannati dengan syurga, hum bermula mereka, alazina itu orang-orang yang iza apabila asobathum musibatun menimpalah akan mereka oleh musibah, balaun bala, qalu berkatalah oleh mereka, innalillahi sesungguhnya kami bagi Allah, milkan nisbat kepemilikan, wa abidan nisbat kehambaan, yaf'alu memperbuat oleh Allah bina dengan kami, ma yasha'u akan sesuatu yang ia kehendaki, wa inna dan sesungguhnya kami, ilaihi kepada Allah, roji'una yaitu akan kembali, fil akhirati di akhirat, fayujazina maka membalas oleh Allah akan kami, wa fil hadisi dan dalam hadis, manistarja'a barang siapa yang Istirja' ya. Itu cara maknanya. Masdar maknanya. Barang siapa yang mengistirja' ya. Barang siapa yang membaca innalillah wa inna ilaihi raji'un. Barang siapa yang mengistirja indal musibati ketika mendapat musibah, ajarahullah memberi pahalalah akan seseorang oleh Allah, fiha padanya musibah, wa akhlafa dan menggantikanlah oleh Allah, alaihi atasnya, khairan akan kebaikan, wa fihi dan padanya hadis anna misbahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tafiun bahwasanya lampu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu padam, fastarja'a maka mengistirjalah oleh Nabi, faqalat Aisyatu maka berkatalah oleh Aisyah, innama hadza misbahun hanya saja ini lampu, hanya saja bermula ini lampu, faqala berkatalah oleh Nabi Muhammad, kullu masa al-mu'mina bermula tiap-tiap apa-apa yang menyakiti dia sesuatu, al-mu'mina akan orang mukmin, fahuwa musibatun maka bermula dianya itu musibah, rawahu meriwayatkan akannya Abu Dawud oleh Abu Dawud, fi marasilihi dalam mursalnya, ulaika bermula mereka alaihim atasnya salawatun maknanya maghfiratun ada ampunan, min rabbihim dari Tuhan mereka, warahmatun maknanya nikmatun itu ada rahmat, wa ulaika dan bermula mereka, humul muhtaduna itu mereka mendapat terpetunjuk, ila sawabi kepada kebenaran. Ada yang kurang maknanya? Masih ada yang kurang? Lutfi aman? Aman? Dasar kepahaman orang Islam dalam memahami sifat ketuhanan. Tafsir dalam, tafsir lafi, kasar, takaliman, kidam, jud, yasru, kidam, ma'ako, walafatul, hawadisi.
sudah bisa dipastikan adalah orang seimannya tidak